kamu pindah agama sama saya. Dia bilang gitu, kamu ikut saya. Karena kita di tempat tidur kita bukan muhrimnya lagi. Loh, saya langsung bingung dong. Saya bilang, loh saya nggak ada niat dari saya kecil, meskipun mungkin saya nggak holy banget. Saya bukan orang yang mungkin benar-benar 100%, bukan orang yang nggak berdosa banget. Tapi saya nggak ada kepikiran untuk pindah-pindah keyakinan. Kalau misalnya ajak saya nggak bisa. Saya dari kecil Kristen, saya dilahirkan Kristen, saya sudah diselamatkan Tuhan Yesus yang sudah mati di kayu salib buat kita. Saya tidak ada keinginan untuk pindah-pindah. Mantan suami saya itu pindah agama, pindah keyakinan dulu loh ya. Jadi dia pindah keyakinan dulu. Karena memang pada dasarnya mantan suami saya ini lahirnya secara muslim. Nggak tahu gimana ceritanya. Sampai akhirnya pulang-pulang dia bilang dia mau pindah keyakinan. Jadi ketemu saya cuman pengumuman. Bukan izin, bukan diskusi, bukan apa. Cuman pengumuman aku besok hari Jumat mau pindah agama. Oh ya udah. Menurut saya itu keyakinan orang, saya nggak bisa paksa. Meskipun itu bapaknya anak-anak gitu ya. Jadi saya pikir ya sudah kalau kamu mau mengambil keputusan itu mungkin juga itu dia karena waktu itu kan ibunya juga masih ada dan dia pastikan berkomunikasi ya berdiskusi terus sama ibunya. Mungkin ya saya nggak tahu bagaimana sampai akhirnya dia mau ikut agama ibunya lagi. Nah akhirnya dia pindah agama, dia pindah keyakinan. Nah kita masih sempat tuh bersama-sama. Masih sempat bersama-sama untuk menjalani kehidupan rumah tangga karena kita punya anak. Tapi cara doanya udah beda. Pada saat kita mau tidur, bangun tidur, biasanya kita doa bersama ya sebelum tidur, bangun tidur. Ini sekarang beda. Saya di sini baca Alkitab, di sini bacanya beda. Al-Quran gitu. Jadi akhirnya dia itu kayak minta pengajaran-pengajaran dari Habib-Habib, dari Ustadz-Ustadz gitu ya. Sampai akhirnya dia dapat pengajaran yang sebenarnya sih udah nggak usah pengajaran dari dari Ustadz juga, dari Habib juga. Sebenarnya kita juga tahu secara umum bahwa karena kita sudah beda keyakinan berarti bukan ininya lagi, bukan muhrimnya lagi. Jadi dia bilang sama saya, kamu pindah agama sama saya. Dia bilang gitu, kamu ikut saya. Karena kita di tempat tidur kita bukan muhrimnya lagi. Loh, saya langsung bingung dong. Saya bilang, loh saya nggak ada niat dari saya kecil. Meskipun mungkin saya nggak holy banget. Saya bukan orang yang mungkin benar-benar 100%, bukan orang yang nggak berdosa banget. Tapi saya nggak ada kepikiran untuk pindah-pindah keyakinan. Tidak seperti dia yang bisa pindah. Enggak ada. Saya bilang, loh kamu kalau mau pindah ya pindah aja. Kalau misalnya ajak saya. Shalom, damai sejahtera Kristus kiranya menyertai Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian dimanapun berada. Tuhan Yesus Juru Selamat memberkati saudara semua. Saudaraku, kali ini tadi saudara sudah melihat bagaimana kesaksian dari seorang artis yang sangat fenomenal ya. Artis yang multi talent ini bagaimana dia kemudian menceritakan perjalanan kehidupannya. Tidak mudah saudara-saudara, dia membawa suaminya menjadi seorang Kristen, namun akhirnya suami ingin membawa dia untuk menjadi seorang Muslim kembali ya bersama agama lama suaminya. Nah tentu ada suatu peperangan rohani ya, dalam tanda kutip peperangan rohani, batinnya harus bergumul. Dia tahu bahwa kalau Tuhan tidak menyertai dia, kalau Tuhan tidak bersama dia, dia pasti akan hancur dan jatuh. Dia akan mengikuti tentunya tuh saudara-saudara ancaman-ancaman klasik ya, kalau tidak kita akan bercerai atau lain-lain. Ini mungkin ibu bapak semuanya saudara sekalian tahu bagaimana perjalanan hidup saya berumah tangga. Saya sempat berumah tangga selama 8 tahun. Dan pada saat itu mungkin Bapak Ibu
Kalau mungkin pernah googling ya cerita tentang perjalanan kehidupan rumah tangga saya, kelihatannya damai-damai saja gitu. Tapi sebenarnya pada dasarnya di dalamnya banyak sekali masalah yang terjadi. Salah satunya KDRT, ya KDRT, kemudian tidak dinafkahi, kemudian kesetiaan atau perselingkuhan gitu ya. Dan semuanya sebenarnya saya berusaha untuk melalui karena kita kan sebagai orang Kristen kan tidak boleh bercerai gitu ya. Dan apalagi saya punya anak. Makanya saat itu juga dari keluarga, dari Bapak Gembala saya, semuanya juga selalu bilang bertahan, bertahan dan bertahan. Ya kan? Karena apa? Karena apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan oleh manusia, ya. Terus saya diberikan masukan bahwa kita tidak bisa merubah orang. Yang bisa merubah orang hanya Tuhan. Jadi saya minta sama Tuhan untuk merubah waktu itu suami saya, gitu ya, karena kelakuannya, gitu loh. Tapi seiring berjalan waktu itu saya semakin gak kuat dan gak kuat dan gak kuat. Ya pasti ya, maksudnya ada yang batas waktunya kuat seperti mama saya. Mungkin ibu bapak ada yang pernah dengar kesaksian mama saya ya di Solusi, yang beliau bisa kuat sampai 29 tahun. Ya saya salut banget sih sama mama saya sendiri, saya salut karena saya salah satu anak yang waktu itu karena saya sudah punya uang sendiri, saya pernah menyarankan sama mama saya untuk bercerai sama papa saya. Saking melihat penderitaannya mama saya gitu ya. Bagaimana kelakuan papa saya yang luar biasa yang benar-benar menyeramkan waktu itu ya. Jadi saya sendiri waktu itu pernah menyarankan untuk mama saya bercerai sama papa saya, tapi mama saya berkata tidak. Dan ternyata kita melihat buahnya sekarang. Tapi kalau dibilang sama orang perjalanan hidup rumah tangga mama papa saya dan saya pasti beda. Kenapa saya tidak bisa bertahan? Karena saya tidak di sepatu mama saya. Mama saya pun tidak di sepatu saya. Jadi kita tidak bisa menyamakan gitu ya perjalanan. Jadi kalau perjalanan rumah tangga saya setelah 8 tahun saya bertahan, itu pun karena benar-benar saya merasa bahwa yang namanya rumah tangga tidak bisa dipisahkan oleh manusia gitu ya. Sampai pada akhirnya mantan suami saya itu pindah agama, pindah keyakinan dulu loh ya. Jadi dia pindah keyakinan dulu. Karena memang pada dasarnya mantan suami saya ini lahirnya secara Muslim, kemudian dia punya bapak itu Kristen. Pada saat setelah umur 2 tahun mereka cerai. Terus waktu SMA dia mau ikut bapaknya untuk tinggal ikut bapaknya. Untuk mengambil hati bapaknya waktu SMA dia pindah agama. Mengikuti bapaknya gitu. Nah seiring berjalan waktu pada saat berumah tangga sama saya, berarti dari awal kita sudah sama-sama ya. Sama-sama satu keyakinan Kristen, bukan saya yang mengkristenkan dia gitu ya. Kita menggebu-gebu, kita berapi-api, kita pelayanan kemana-mana, keluarga Kaunang, keluarga Tumiwa itu semuanya jadi satu, kita pelayanan kemana-mana. Nah kemudian seiring berjalan waktu banyak sekali masalah-masalah dalam rumah tangga kami. Salah satunya yaitu KDRT dan juga sempat ada narkoba. Beliau sempat kena narkoba di terakhir-terakhir kita mau bercerai. Kemudian entah bagaimana dia pokoknya sering gak pulang ke rumah. Pulang-pulang cuma sehari ganti baju, habis itu pergi lagi ke daerah kota ya kan. Terus habis itu pokoknya gak tahu kenapa padahal sudah punya anak. Ya kan sudah jadi bapak malah jadi bandel. Gak tahu gimana ceritanya. Sampai akhirnya pulang-pulang dia bilang dia mau pindah keyakinan. Jadi ketemu saya cuman pengumuman. Bukan izin, bukan diskusi, bukan apa. Cuman pengumuman, aku besok hari Jumat mau pindah agama. Oh ya udah. Menurut saya itu keyakinan orang, saya nggak bisa paksa. Meskipun itu bapaknya anak-anak gitu ya.
Jadi saya pikir ya sudah kalau kamu mau mengambil keputusan itu mungkin juga itu dia karena waktu itu kan ibunya juga masih ada dan dia pastikan berkomunikasi ya berdiskusi terus sama ibunya. Mungkin ya saya nggak tahu bagaimana sampai akhirnya dia mau ikut agama ibunya lagi. Nah akhirnya dia pindah agama, dia pindah keyakinan. Nah kita masih sempat tuh bersama-sama. Masih sempat bersama-sama untuk menjalani kehidupan rumah tangga karena kita punya anak. Tapi cara doanya udah beda. Pada saat kita mau tidur, bangun tidur, biasanya kita doa bersama ya sebelum tidur, bangun tidur. Ini sekarang beda. Saya di sini baca Alkitab, di sini bacanya beda. Al-Quran gitu. Jadi semakin tidak damai hidup saya. Semakin tidak damai hidup saya tapi saya nggak bisa apa-apa karena saya nggak bisa merubah orang. Yang bisa merubah orang hanya Tuhan Yesus gitu ya. Nah akhirnya saya cuma bisa berdoa, saya menyerahkan aja diri saya kepada Tuhan gitu. Sampai akhirnya sepertinya karena dia juga lagi menggebu-gebu, akhirnya dia itu kayak minta pengajaran-pengajaran dari Habib-Habib, dari Ustadz-Ustadz gitu ya. Sampai akhirnya dia dapat pengajaran yang sebenarnya sih udah nggak usah pengajaran dari dari Ustadz juga, dari Habib juga. Sebenarnya kita juga tahu secara umum bahwa karena kita sudah beda keyakinan berarti bukan ininya lagi, bukan muhrimnya lagi. Jadi dia bilang sama saya, kamu pindah agama sama saya. Dia bilang gitu, kamu ikut saya. Karena kita di tempat tidur kita bukan muhrimnya lagi. Loh, saya langsung bingung dong. Saya bilang, loh saya nggak ada niat dari saya kecil meskipun mungkin saya nggak holy banget. Saya bukan orang yang mungkin benar-benar 100%, bukan orang yang nggak berdosa banget. Tapi saya nggak ada kepikiran untuk pindah-pindah keyakinan. Tidak seperti dia yang bisa pindah. Enggak ada. Saya bilang, loh kamu kalau mau pindah ya pindah aja. Kalau misalnya ajak saya nggak bisa. Saya dari kecil Kristen, saya dilahirkan Kristen, saya sudah diselamatkan Tuhan Yesus yang sudah mati di kayu salib buat kita. Saya tidak ada keinginan untuk pindah-pindah. Terus dia bilang, oh ya udah, kalau gitu kita nggak bisa sama-sama lagi. Oh ya udah, saya bilang, bukan saya yang minta. Nah, oke. Terus habis itu akhirnya kita sudah mulai itu renggang. Sampai akhirnya dia mulai mengajak anak-anak, nah ini dia. Ya namanya ibu ya, bagaimanapun juga anak-anak saya masih kecil, bukannya apa. Anak-anak terlahir secara Kristen yang saya tahu kalau mereka nanti sudah besar, mereka bisa memilih mungkin ya. Tapi kalau masih kecil jangan dipengaruhi. Mereka biarkan hidup dan berkeyakinan, beragama sesuai seperti saat mereka lahir. Ya kan? Jadi pada saat dia mempengaruhi anak saya semakin marah. Saya semakin mantap untuk berpisah. Jadi pada dasarnya waktu saya memutuskan untuk bercerai itu karena saya mau mempertahankan iman anak-anak saya. Karena kalau saya sendiri saya bisa bertahan, saya kuat. Karena saya sudah besar. Tapi anak-anak saya berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan iman anak-anak saya. Jadi kalau ibu, bapak, semua saudara sekalian melihat, kenapa ya ibunya Tessa Kaunang bisa bertahan 29 tahun. Sampai detik ini puji Tuhan malah bapak saya jadi gembala. Masih satu keyakinan, beda sama saya. Jadi jalan kehidupan rumah tangga saya beda. Saya benar-benar tidak bisa dipersatukan karena memang sebelum kita bercerai, dia sudah pindah. Dia sudah mengambil jalannya sendiri. Yang saya tidak mau mengikuti, bahkan saya tidak ingin untuk iman anak-anak saya mengikuti. Kalaupun anak-anak saya nanti sudah dewasa dan mereka mungkin punya pilihan sendiri, mereka sudah bisa berpikir sendiri, bukan dipengaruhi dari kecil. Itu yang bisa saya saksikan dari kehidupan rumah tangga saya dulu. Dan mungkin dari sekian banyak ada yang mungkin pernah dengar dan memang kalau misalnya ditanyakan kepada orang-orang,
bagaimana jalan cerita kehidupan rumah tangga saya dulu, ya seperti itulah, dan sampai sekarang ya nggak berasa ya, udah lebih dari 1 dekade nih saya sendiri, sudah 11 tahun saya sendiri, dan puji Tuhan sampai sekarang Tuhan pelihara saya dan anak-anak saya. Anak-anak saya sampai sekarang dewasa dan sehat, bahagia, bisa bersekolah dengan layak, punya rumah yang layak, dan tetap selalu bersama dengan Tuhan Yesus, dan tetap sama punya keyakinan yang memang hanya Tuhan Yesus jalan kebenaran kita. Tuhan Yesus yang sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Dan saya bersyukur sampai detik ini saya bisa berdiri di sini, bisa memberikan kesaksian yang mungkin bisa menjadi berkat buat semua yang ada di sini. Terima kasih. Happy Good Friday. Shalom. Saya mengucapkan terima kasih sekali untuk undangannya, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, diberikan kekuatan sama Tuhan. Dan saya juga menyaksikan bahwa sampai sekarang saya 11 tahun sendiri itu cuma semua karena kasih karunia Tuhan. Kalau tidak, karena apalagi kemarin kita sempat mengalami COVID ya, itu benar-benar satu hal yang luar biasa kalau kita sebagai single parent. Luar biasa, ditanggung semuanya sendiri, tapi gak apa-apa. Tuhan berikan saya sampai sekarang bisa berdiri di sini supaya menjadi saksi yang bisa diberikan kepada semua. Terima kasih sekali lagi. Kita akan bercerai atau lain-lain. Namun lihatlah bagaimana seseorang yang imannya kuat di dalam Tuhan. Ini hal penting yang harusnya dicermati oleh para pendeta ya, yang sering berbicara di media sosial mengenai keselamatan Tuhan. Jangan Anda berkata bahwa Tuhan orang Kristen dengan Tuhan non-Kristen itu sama. Jangan, tidak ada samanya saudara-saudara. Saya sudah berkali-kali membahas itu di channel-channel saya, bahwa Tuhan kita dengan Tuhan non-Kristen itu berbeda. Kalau Tuhan kita ini hal-hal yang sangat penting, yang perlu penting dan mendasar, saya kira yang perlu saudara tahu, bahwa orang Kristen percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan, ya, sementara orang lain tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Yang kedua, mereka tidak percaya kalau Tuhan mereka bisa berinkarne, Tuhan mereka bisa nuzul jadi manusia. Sementara kita orang Kristen sangat-sangat percaya bahwa Tuhan kita telah nuzul, berinkarne, inkarnasi menjadi manusia. Itu hal yang kedua. Dan orang-orang di luar Kristen tidak percaya bahwa Tuhan mereka itu bisa menebus dosa mereka. Enggak percaya. Sementara kita percaya Tuhan kita menebus dosa kita. Orang-orang lain percaya bahwa keselamatan itu haruslah, saya sedikit melenceng sedikit ya dari ketuhanan. Orang-orang lain percaya, di luar Kristen percaya keselamatan itu karena amal baik, amal bakti, perbuatan baik. Tapi kita orang Kristen percaya bahwa keselamatan itu pemberian Tuhan secara gratis, cuma-cuma kepada kita kalau kita percaya kepada Dia. Dan saudara-saudara, masalah-masalah lain begitu banyak. Tapi saya sedikit hanya menyinggung soal ketuhanan. Jadi jangan pernah saudara percaya bahwa Tuhan kita sama, karena mereka sangat tidak yakin dan sangat jijik ketika mendengar Tuhan jadi manusia. Nah, kenapa mereka sangat jijik ketika mendengar bahwa Tuhan jadi manusia? Karena bagi mereka Tuhan itu tidak mungkin jadi manusia. Tuhan itu kalau dia datang menjadi manusia artinya dia telah merendahkan dirinya. Sementara kita percaya bahwa Tuhan memang datang merendahkan diri karena kita adalah ciptaannya, adalah umatnya. Ini yang harus kita tahu dan ketahui perbedaannya. Di luar kekristenan mereka tidak menganggap Tuhan mereka itu memberlakukan bahwa mereka itu mulia dan berharga. Tetapi kita orang Kristen percaya Tuhan memberlakukan, Tuhan melihat kita ini berharga dan mulia berdasarkan Yesaya pasal 43 ayat yang keempat. Oleh karena engkau berharga dan mulia,
Jadi kita ini berharga dan mulia di pemandangan mata Allah kita. Dan selanjutnya saudara-saudara, di mana Tuhan menciptakan kita seperti dirinya. Ya, memiliki segala sesuatu seperti dirinya. Hanya saja kita tidak maha kuasa, tetapi Tuhan itu maha kuasa. Itu yang menjadi perbedaan. Dia pencipta, kita ciptaan, tapi kita sama dengan dirinya. Nah, sementara non-Kristen tidak percaya kalau Tuhan itu sama dengan manusia. Mereka kemudian menyinggung ayat mengenai bilangan pasal 23 ayat 19, Tuhan bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Memang Tuhan itu bukan manusia yang berdusta. Kita jangan titikkan bahwa Tuhan tidak sama. Bukan itu maksudnya. Itu adalah sebuah ungkapan Tuhan untuk mengatakan kepada kita bahwa dia tidak sama dengan kita yang suka berdusta. Seringkali oleh karena situasi ya kondisional kita, di mana kita harus berdusta, dan itu adalah kehidupan manusia. Dan kemudian kita manusia tidak bisa menepati janji kita karena ya kondisi tersebut. Tetapi Allah tidak seperti itu, saudaraku. Allah, dia akan mampu melakukan segala sesuatu karena kemahatauannya yang melekat kepada dirinya. Dia tahu segala sesuatu. Karena itu apa yang dia janjikan ya dalam bilangan 23 19 itu. Ini harus perhatikan ya, bahwa dia percaya betul, dia yakin betul bahwa apa yang dia katakan akan terjadi seperti yang dikatakan oleh Yesus. Langit dan bumi boleh berlalu, tetapi perkataan-perkataan firman-Ku tidak akan berlalu. Jadi saudara-saudara, Allah yang berfirman tidak mungkin tidak akan menepatinya. Allah yang berfirman tidak mungkin tidak akan melaksanakan. Itu yang dimaksud dengan bilangan pasal 23 tersebut. Bukan berarti Anda mengatakan bahwa Tuhan tidak sama dengan manusia dan Anda titik beratkan di situ. Memang Tuhan tidak sama dengan manusia dalam hal janji-janji. Manusia itu kan seringkali berjanji, tetapi karena kondisi keadaan sehingga dia tidak bisa oleh karena kondisi tersebut. Tetapi Tuhan tidak seperti itu. Itu yang harus Anda pahami. Nah, mereka sangat jijik, mereka sangat alergi ketika mendengar Tuhan datang nuzul atau jadi manusia. Nah, kenapa? Karena bagi mereka Tuhan itu kan tidak mereka tahu dia ada atau tidak ada. Yang penting mereka imani, modal imani saja, percaya Tuhan itu ada. Tapi siapa yang pernah melihat, siapa yang pernah berbicara, siapa yang berkomunikasi dengan Tuhan, nggak ada yang tahu, nggak ada yang tahu. Nah, disinilah titik kebuntuan mereka memahami tentang Tuhan. Ya, ini adalah titik buntu mereka memahami tentang kesiapaan Tuhan mereka, sehingga mereka kemudian terbolak-balik pernyataan-pernyataan mereka mengenai siapa Tuhan mereka. Nggak mungkinlah Tuhan jadi manusia. Bisa saja Tuhan sudah jadi manusia, tapi mereka tidak mengenalnya karena mereka telah membatasi Tuhan. Jadi begini teman-teman ya, mereka itu adalah Tuhan atas Tuhan mereka. Ya, jadi Tuhan itu dibatasi oleh pikiran mereka, oleh perkataan mereka, oleh suatu bingkai yang telah mereka bangun. Pokoknya Tuhan tidak boleh jadi manusia. Nah, Tuhan mau jadi manusia nggak boleh, karena mereka yang ngatur Tuhan untuk tidak boleh jadi manusia. Hei, siapa kamu yang mengatur-ngatur Tuhan? Kamu itu yang diatur Tuhan, bukan kamu yang ngatur Tuhan. Dia mau datang jadi apa saja, itu urusan dia, itu hak dia, itu free will dia, kebebasan, kehendak bebasnya dia. Jangan kau atur Tuhanmu dengan keadaanmu, dengan kehidupanmu, dengan membatasi dia. Makanya kenapa Tuhan gak bisa pernah kalian lihat kuasanya? Karena kalian membatasi dia. Ya, tapi puji Tuhan, kita orang Kristen, kita bersyukur kita punya Tuhan yang tidak kita batasi, yang bekerja di dalam kehidupan kita. Nah, kesaksian tadi semoga jadi berkat bagi saudara. Doa kami kiranya saudara diberkati oleh Tuhan. Sampai berjumpa lagi dalam program acara kami selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Terus dukung kami selalu dengan doa, dengan apa saja yang bisa saudara dukung untuk membagikan terus channel ini supaya banyak orang diberkati Tuhan. Terima kasih untuk saudara-saudara sekalian. Haleluya, puji Tuhan. Amin.